Om Swastiastu, Om Namah Shivaya, Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Saat ini di hadapan saya ini ada keris berdapur Kalanada ya. Dan keris berdapur Kalanada adalah keris berluk 5. Keris Kalanada berluk 5, terdapat sogokan 1 ya, yang di depan, pijatan dan sogokan, kemudian ada tikal alis juga. Jadi sogokannya cuma 1 dan berada pada bagian depan. Di belakangnya tidak ada sogokan. Nah, ini dah yang disebut dengan keris berdapur Kalanada. Keris berdapur Kalanada ini adalah keris sepuh, dan pada umumnya di masa lalu keris berdapur Kalanada itu hanya dimiliki oleh penguasa atau pendekar-pendekar para Arya yang mendalami juga ilmu kanuragan. Jadi seperti maknanya, Kalanada artinya dalam bahasa Bali itu dimakan oleh kala. Kala itu dapat diartikan waktu, bisa juga diartikan raksasa atau sesuatu yang mengerikan. Nah, keris berluk 5 umumnya adalah keris pemilih, karena tidak sembarangan orang bisa cocok untuk menyimpan keris berluk 5. Jadi ini dapat kita lihat luknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 luknya. Maka dengan demikian keris Kalanada itu di masa lalu hanya dimiliki oleh posisi tertentu, semisal para bangsawan, raja, para Arya. Jadi mereka memiliki atau boleh menguasai keris berluk 5. Dalam pertempuran keris, para kesatria mereka akan menempatkan jari pada pijatan ini. Jadi fungsi pijatan itu memang untuk menaruh jempol ya, dengan teknik seperti memijat juga, karena jempol di sini dan telunjuk ada di bagian sisi yang lain. Jadi seperti ini. Nah, ketika seorang kesatria sudah melakukan hal seperti ini, maka dia akan menyalurkan energi tenaga dalam atau kundalininya kepada bilah keris yang juga merupakan simbol lingga yoni. Dengan melakukan metode ini, maka kesatria yang memiliki keris bertuah atau pusaka keris yang digunakan dalam situasi pertempuran dengan keris, maka dia akan memaksimalkan daya kesaktian dari pusaka tersebut. Selain dia juga menopang dengan memberikan saluran energi pada bilah pusakanya, dia juga akan bisa terkoneksi dengan Atma Lingga yang ada pada bilah keris tersebut. Nah, keris ini adalah juga simbol dari lingga dan yoni. Maka dengan demikian, selain untuk digunakan dalam pertempuran, teknik ini juga dapat dipraktekkan saat melakukan meditasi, sehingga bisa menyatu dengan Atma Lingga, baik yang ada pada diri sendiri dan juga pada pusaka keris tersebut. Konon dengan melakukan teknik pijatan tersebut, maka kesatria menggunakan keris itu akan juga mampu membangkitkan kekuatan yang tersembunyi pada keris pusaka tersebut, yang juga disisipkan oleh empu sakti pembuatnya. Jadi terkadang akan muncul fenomena pamor dari keris ini akan menyala. Jadi keris Kalanada itu adalah keris berluk 5 dan merupakan keris yang sangat langka, karena di masa lalu jumlahnya juga
tidak begitu banyak karena diperuntukkan bagi tokoh-tokoh tertentu yang karena keris ini dianggap sakral dan juga simbol keningratan karena lu-nya lu 5. Keris skala nada itu secara harafiah bermakna dimakan sangkala atau dimakan waktu atau dimangsa oleh waktu. Dan memang ada beberapa orang bijaksana yang kembali mengartikan dengan makna yang lebih indah. Artinya nada itu menerima dan kala itu waktu. Jadi menerima waktu yang cenderung juga bermakna memasrahkan diri kepada yang di atas. Nah, jika kita lihat dari segi makna secara harafiah, nadah artinya memakan atau dimangsa, dan kala itu adalah waktu. Jadi artinya dimakan atau dimangsa oleh waktu atau kala. Karena makna kala itu juga tidak hanya sekedar waktu ya, juga disimbolkan sebagai kekuatan yang tidak terjelaskan sehingga digambarkan sebagai raksasa yang sangat mengerikan. Karena sebenarnya waktu itu memang sangat mengerikan. Contohnya orang yang cantik, yang rupawan, wajah yang rupawan itu oleh sang waktu juga tidak tidak akan bertahan, jadi akan ada penuaan, berubah dari yang pada awalnya cantik atau imut kemudian menua. Itulah kengerian dari waktu ya, karena waktu itu memang mengerikan. Setiap orang sebetapapun kuatnya dia, sebetapapun kayanya dia, walaupun dia mampu merubah alur sejarah, pada akhirnya dia juga akan tergilas oleh roda waktu. Dan sang waktu itu tidak akan menunggu kita ya, jadi dia selalu menerjang begitu saja, dan bahkan bisa merampas kebahagiaan seseorang, kebersamaan seseorang itu juga bisa dirampas oleh waktu. Walaupun seandainya kita saling mencintai, menyayangi, pada akhirnya sang waktu juga memisahkan kita, merampas hidup. Jadi sang waktu itu tidak pernah menunggu. Kita yang harus berusaha mengejar waktu, menyesuaikan diri dengan sang waktu, sehingga dengan demikian kita harus selalu menghargai kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, karena dapat kita sebut sang waktu itu tidak ada belas kasihannya kalau kita bicara dari ketegasan ya. Begitu sudah waktunya ya kita akan dipaksa terpisahkan. Kita berada, salah satu misalkan berada di dunia ini, yang lagi satu diambil masuk ke dalam dunia kenangan. Keris yang bermakna mengerikan dan juga kejam ya, karena sebagaimana sang waktu itu tidak akan pernah menunggu. Apapun alasan kita untuk menunda, sang waktu itu tidak akan pernah mau menunggu. Jadi keris skala nada memiliki makna, di samping makna filosofis yang indah yang sudah berkali-kali dicoba dijelaskan oleh berbagai orang-orang yang bijaksana mengenai makna dari kala nada itu, ada juga makna yang sisinya yang mengerikan, seperti wajah Ganesha, patung Ganesha. Jika Anda mengamati patung Ganesha itu, bagian di belakangnya itu ada simbol kala yang mengerikan. Jadi itu memproyeksikan atau menggambarkan bahwa waktu itu memang faktanya mengerikan ya bagi kita yang hidup. Faktanya waktu itu memang adalah suatu hal yang mengerikan. Believe or not, mau tidak mau, walaupun kita tidak mau percaya bahwa waktu itu mengerikan, memang waktu itu adalah memang
mengerikan ya. Kita bisa terpisahkan dari orang yang kita kasihi seperti yang saya jelaskan tadi. Oleh sang waktu, walaupun kita sangat perkasa, kekuatan kita juga akan dirampas dan segalanya akan tergilas oleh roda waktu tanpa terkecuali. Sehingga keris Kalanadah ini memiliki makna yang magis, di mana keris ini dikhususkan bagi seorang pemimpin, penguasa, sehingga ia disegani. Karena jika seorang pemimpin atau penguasa itu menguasai suatu senjata magis yang melebihi dari yang lainnya, akan membuat lawan-lawannya takluk dan para bawahannya atau abdinya menjadi segan kepada yang bersangkutan. Jadi bisa dibayangkan ya, ketika dalam suatu pertempuran yang memaksa dua orang kesatria menghunus kerisnya untuk bertempur, dan salah satunya menghunus keris berdapur Kalanadah, tentu ini akan memberikan efek psikologis yang besar bagi lawannya. Bahkan mungkin akan membuatnya gentar. Karena keris Kalanadah itu memiliki juga tuah kutukan ya, yang dimana ketika seseorang itu tertikam oleh keris itu, maka rantai reinkarnasinya pun hancur. Nah, jadi seperti itu. Dan oleh karena itu, karena ada kekuatan magis yang dipercaya dan kemungkinan besar memang juga disematkan oleh sang empu yang mengerjakan keris tersebut, karena di masa lalu pengerjaan keris, seni krianya itu bukan hanya sekedar menempa biasa ya, tapi sang empu itu melakukan suatu tirakat, suatu lelaku, bahkan tidak jarang berpuasa. Ada berbagai legenda juga mengisahkan, baik yang ada di Nusantara maupun di luar negeri, luar Nusantara, ada sampai sang empu itu berkorban nyawa untuk menghasilkan suatu jenis pusaka yang berkualitas. Nah, oleh karena itu, sehingga masuklah kekuatan sang empu juga kepada bilah keris tersebut dan memberikan gabungan ya, yang nantinya dapat dipicu juga oleh sang pengguna dari pusaka tersebut. Sehingga nanti begitu sang pengguna berhadapan dengan musuhnya, ketika tertikam oleh pusaka Kalanadah ini, maka ia akan mendapat kekuatan kutukan, yaitu rusaknya rantai reinkarnasinya. Dalam hal ini, di mana keturunannya pun juga akan mengalami malapetaka atau hidupnya selalu mengalami keprihatinan, di mana sang waktu itu benar-benar tidak bersahabat dengan mereka, sehingga tidak ada kesempatan untuk mengalami kesejahteraan. Nah, jika bagi saya keris pusaka itu kita lihat sebagai sejarah ya. Jika keris itu hilang dari tradisi kita atau kehidupan kita, maka kita kehilangan sejarah. Sehingga saya juga menghormati rekan-rekan yang lebih mengutamakan hal yang bersifat mitologi dari pusaka, karena kita juga tidak bisa membuktikan bahwa apakah itu salah atau benar. Bisa jadi kita yang berpikir bahwa itu adalah tahayul, bisa jadi kita adalah yang salah dalam hal ini.
dan bisa jadi dia benar atau sebaliknya. Jadi untuk itu kita lebih baik bersifat yang seimbang ya dalam menyikapi segala sesuatu yang tidak dapat kita buktikan secara pasti, sebagaimana kita percaya kepada Tuhan meskipun kita tidak pernah melihat atau mendengar Tuhan sendiri menyatakan bahwa beliau benar-benar ada. Jadi kita harus menghormati atas keberadaan orang-orang lain yang percaya Tuhan dengan hal-hal yang khusus, atau bahkan juga kita tidak bisa juga menyalahkan bagi orang-orang yang sebaliknya, atau yang disebut mereka lebih fokus pada lebih fokus pada memberdayakan dirinya daripada membahas tentang Tuhan yang mereka tidak ketahui pasti. Umumnya para ilmuwan itu kebanyakan mereka mengaku bahwa mereka tidak tidak beragama atau tidak percaya Tuhan, tapi di suatu masa bisa jadi mereka akan jauh lebih percaya tentang Tuhan melebihi kita. Karena jika kita percaya pada Tuhan tapi kita malahan saling bentrok dengan sesama umat yang percaya dengan Tuhan, atau kita saling menyalahkan bahwa ada Tuhan yang benar dan tidak benar, malahan kita yang sebenarnya mengalami kemunduran dibandingkan mereka yang pada awalnya mengaku bahwa tidak bertuhan, tapi seiring waktu mereka selalu memberdayakan dirinya supaya menjadi jauh lebih baik dan lebih baik. Dan ketika mereka mencapai suatu pencerahan dan kebenaran, bisa jadi kita malahan didahului oleh mereka-mereka tersebut karena kita sibuk bertengkar dan tidak mencapai finish. Ada banyak hal menarik yang bisa ditarik dari pusaka keris itu. Mungkin ada yang senang mengulas dari segi materialnya, karena di sana akan ditemukan fakta unik bahwa di masa lalu itu pernah terjalin perdagangan yang lintas pulau, lintas kerajaan yang sangat masif di masa lalu. Juga mungkin akan ditemukan pada keris ketika kita mengulas segi materialnya. Kalau bisa sebenarnya tradisi pakarisan itu tetap lestari dan bisa dipakai secara formal, karena dapat kita lihat ya, kalau kita menyaksikan di Malaysia atau di Brunei Darussalam, mereka pada acara-acara seremonial yang formal itu pasti ada, keberadaan keris itu pasti ada. Dan kemungkinan juga pada acara serah terima jabatan juga pasti keberadaan keris itu ada. Kalau bisa harusnya di ketentaraan dan lain sebagainya yang menyerahkan tokat komando itu bisa diganti dengan keris pusaka. Jadi dibuatkan keris pakem khusus sesuai dengan jabatan yang diemban, sehingga tradisi keris ini bisa menjadi suatu yang formal dan akan sangat melekat ya, baik saat ini dan di masa yang akan datang. Itu harapan saya, supaya kedepannya mungkin keris ini tidak hanya sebatas menjadi suatu hal yang hanya bernilai filosofis dan sejarah, juga memang benar-benar
dilakukan secara bersungguh-sungguh ya, dijalankan dan diterapkan pada kehidupan kita meskipun kita berada di era yang maju. Semoga apa yang saya ungkapkan ini bisa didengar, dan saya ingin sekali melihat kedepannya pada acara serah terima ataupun acara-acara lain. Dan saya sangat mengapresiasi ketika tiap momen 17-an dilakukan dengan menggunakan pakaian tradisional Nusantara, sehingga ini juga menjadi suatu awal yang besar. Dan saya sangat berharap juga dilanjutkan kepada bidang lainnya, terutama yang bisa kita gunakan adalah momen acara serah terima jabatan atau penyerahan tongkat komando. Itu bisa diganti dengan keris. Jadi dengan demikian juga akan melestarikan seni kriya kita untuk bisa lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Selain itu, mengulas keris juga akan membawa kita kepada sejarah, silsilah, dan juga ilmu filosofis yang mendalam dari para leluhur kita. Baik, demikian dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.